Baik, assalamualaikum anak-anak. Ini adalah materi tambahan untuk PTS. Jadi bukan materi tambahan sih sebenarnya udah disampaikan sama ibu. Cuman khawatir apa ya? Khawatir kalian kemarin belum terlalu paham, belum terlalu ngerti. Makanya ibu ulas lagi. Tapi ini juga banyak contoh-contohnya. Kalau misalnya yang ibu jelaskan waktu di kelas itu kurang contoh-contohnya. Nah, sekarang ibu kasih banyak contoh. Oke, ini untuk yang grup A maupun grup B. Oke, tentang notasi balok. Ya, ini kita bisa lihat ada 5 not ya yang seperti ini. Ini penamaannya ya. Jadi ini adalah penamaan, namanya adalah ini. Nah, nilai ketukannya adalah ini ya. Jadi jangan sampai misalnya ini kan not seperti ini kan namanya not setengah, tapi dia kalian karena tahu namanya adalah not setengah jadi setengah ketuk. Bukan seperti itu. Nilainya tetap 2 ketuk ya. Jadi ini adalah penamaannya saja, nama panggilannya. Oke? Ini kalian udah tahu yang ini namanya not penuh, nilainya 4 ketuk, yang ini not setengah 2 ketuk, lalalala ya. Sampai di sini seperempat ketuk. Ini berlaku dalam birama 4/4 ya. Nah, oke, sekarang kita ke garis paranadanya. Kalian bisa lihat di sini garisnya ini 5 garis dan 4 spasi ini namanya adalah garis paranada. Lalu ini adalah kunci G atau G clef ya, jangan sampai lupa. Lalu ini 44 ini adalah tanda birama, dan ini yang seperti huruf C ini disebutnya tanda mula. Dan kalian bisa lihat di sini setiap garis paranada itu dia memiliki sekat-sekat ya, sekat-sekat. Nah, sekat-sekat ini adalah dinamakan bar ya. Berarti ini ada 4 bar. Oke, sekarang kita belajar ketentuan birama 4/4. Nah, ketentuan birama 4/4 itu apa? Jadi 4 yang di atas menunjukkan bahwa dalam satu bar maksimal ketukan adalah 4 ketuk, nak. Ya, dan 4 yang di bawah menunjukkan bahwa not seperempat yang seperti ini nih, yang seperti ini ya, ini bernilai 1 ketuk. Karena kalau di birama bukan 4/4 itu bisa jadi not yang seperempat seperti ini itu bernilainya setengah ketuk. Itu nanti ibu jelaskan di lain waktu. Ini kita fokus ke 4/4 dulu. Nah, sekarang ibu mau tanya ya, berdasarkan ketentuan birama 4/4 ini kan salah satunya menunjukkan bahwa dalam satu bar maksimal ketukan adalah 4 ketuk. Nah, kalau yang ini apakah sudah memenuhi syarat sebagai ketentuan birama, apakah bar ini sudah memenuhi ketentuan birama 4/4 yang menunjukkan bahwa dalam satu bar maksimal ketukan adalah 4 ketuk? Ini sudah ya, karena ini 4 ketuk ya. Lalu yang ini apakah sudah memenuhi syarat sebagai birama 4/4? Sudah. Kenapa? Ini 2 ketuk, ini 2 ketuk. 2 not setengah ya. Jadi 2 ketuk, 2 ketuk, ini 4 ketuk. Berarti ini sudah betul. Kalau ini, nah sekarang kita lihat. 1 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk. Kalau dijumlahin jadi 5. Nah, ini berarti bukan ya, tidak memenuhi syarat sebagai birama 4/4. Ya. Karena dia 5 ketuk, sedangkan dia ketentuannya itu birama 4/4 itu menunjukkan bahwa dalam satu bar maksimal ketukan adalah 4 ketuk ya. Oke, nah sekarang yang ini kita lihat ya, ini setengah ketuk jadi 1 ketuk, 1, ini 2 ketuk. Nah, ini not 1/16. Not 1/16 itu kan seperempat ketukan satunya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 1 ketuk ya. Jadi ini 4 ketuk. Berarti betul. Oke? Jadi kalian paham ya, harus paham ketentuan birama 4/4. Oke, sekarang cara menghitungnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke letak-letak notnya ya, letak-letak notnya. Kita lihat di sini letak not C itu di garis bantu pertama. D di atas garis bantu pertama. Lalu E itu di garis pertama, F di sini, G di garis, A di spasi lagi, B garis lagi,
C1 di spasi lagi. Oke. Nah, sekarang ini fungsinya adalah letak-letak ini adalah untuk kalian bisa mengetahui itu not apa sih gitu loh. Nah, ketentuannya adalah dari garis itu ke spasi, lalu dari spasi ke garis, spasi, garis, dan spasi lagi. Nah, pertanyaan ibu, kalau ini not apa berarti? Ya. Nah, setelah C apa? D. Jadi ini D1. Kalau ini not apa, Nak? Nah, dari garis ke garis. Kalau dari garis kan harusnya ke spasi dulu ya. Kalau dari garis ke spasi itu kan E. Ya kan? Kalau dari garis ini ke garis ini, ke spasi ini kan itu E. Nah, ini di garis berarti ini F1. Ya, karena D ini di sini E, di sini F1. Nah, ini baru E1 ya. Lalu ini apa? Nah, ini apa coba? Ini adalah dari E. Di sini kan harusnya garis dulu nih di sini. Nah, di garis dulu, ada yang di garis dulu. Nah, ini ada di spasi. Jadi ini G1. Setelah itu ke garis lagi, garis bantu A1. Lalu setelah garis bantu ke spasi B1. Lalu ke C2 ya. Begitu ya, paham nggak kalian? Paham ya, jadi kalian cara menentukannya yang dijadikan patokan adalah C ini dan C ini aja. Jadi ketika ibu misalnya tiba-tiba taruh, ini not apa misalnya ya. Ini not apa? Ini apa? Kita lihat. Oh, ini E. Ya. Ini not apa? Kita lihat. Ini D. Ya. Jadi karena kita lihat patokannya adalah ini nih. Ini kan C1, berarti ini D1. Nah, di sini kan C biasa. Nah, ini berarti E. C, ini kan D, ini E. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalian harus paham ini. Lalu selanjutnya, nah, kalau contoh soalnya ya, ini contoh soalnya. Kalau not seperti ini, ada dua seperti ini, berarti cara membacanya gimana? Berarti ini not apa dulu? Ini letaknya ada di mana? Di spasi kedua. Itu adalah not A. Berdurasi berapa? 2 ketuk ya. Dan not yang satunya ini not seperempat ya. Not seperempat yang letaknya ada di C1. C1 berdurasi 1 ketuk. Jadi cara membacanya, cara menerjemahkannya itu seperti itu. Kalau yang ini kita lihat, ini kan C. Nah, ini berarti B ya. B, not B berdurasi 1 ketuk, dan ini not sama seperti ini not A. Not A berdurasi masing-masing setengah ketuk. Oke. Nah, yang ini apa? Ya, kalau ini A berarti ini G ya. G, not G berdurasi 1 ketuk, not A berdurasi 2 ketuk, not B berdurasi setengah ketuk. Ini kan B ya. Pakai bendera jadi setengah ketuk. Dan not F berdurasi dan not E ini bukan F ya, ini E. Dan not E masing-masing berdurasi 1/4 ketuk. Ini kan garisnya 2 jadi 1/4. Jadi begitu caranya, cara untuk menganalisis not apa itu dan durasinya berapa lama gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini khusus untuk kelas 12. Jadi kemarin itu musik kontemporer itu aspek yang perlu kita perhatikan yaitu pertama melodi dan lagu, ritmenya bagaimana, dinamikanya seperti apa, temponya gimana, timbre dan harmoni atau keselarasannya. Ini kalian lihat di catatan teman-teman kalian ya di kelas yang grup A. Oke. Nah, lalu dalam menyajikan musik kontemporer juga instrumen wajib ada itu 2 sebetulnya, instrumen ritmis dan melodis. Harmonis itu hanya pelengkap.
Kalau instrumen ritmis itu yang mengatur tempo, contohnya drum, kahon, rebana, tamborin, dan lain-lain. Kalau instrumen melodis itu yang memainkan melodi, ya, violin, cello, suling, trompet, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau instrumen harmonis itu singkatnya adalah instrumen yang bisa untuk mengiringi orang nyanyi. Ya, mengiringi orang nyanyi biasanya apa? Piano, keyboard, gitar, kacapi, harpa, sasando, ya kan? Yang bisa mengiringi, pokoknya dia kalau sendirian itu bisa untuk mengiringi orang nyanyi atau instrumen musik lain memainkan melodi. Kan ini musik-musik ini. Oke, paham ya sampai sini ya? Itu aja, pokoknya kalian perhatikan, kalian ulas lagi ini bagian ini. Kalian bisa capture nih. Nah, ini kan udah ibu ini ya. Udah ibu kasih keterangannya. Jadi begini cara membacanya gitu ya. Oke, makasih teman-teman. Semoga kalian dapat 100 ya. Minimal pas KKM deh ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.